Bahkan aku juga di situ lebih mendetailkan peristiwa yang nanti akan terjadi dan ini akan lebih parah daripada peristiwa di tahun 1998 dan hadapin bersama-sama karena kita juga masih akan menghadapi bencana yang jauh lebih penting setelah pasca ini, yaitu kalau aku lihat kalau sampai nanti tidak akan ada perubahan dalam revolusi di tahun 2025 ini ya, Indonesia ini akan hancur. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan untuk kedepannya dan suatu pelajaran berharga bagi mereka dan juga apa ya, suatu pelajaran mahal sekali. Dan untuk kedepannya saya berharap akan banyak perubahan bagi siapapun nanti yang akan menjabat baik di bangku DPRD maupun di pemerintahan atas nantinya, untuk lebih pro ke rakyat karena kalian dipilih oleh rakyat, maka sudah sepatutnya kalian juga harus mementingkan kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat agar tidak terulang lagi. Dan saya berharap di tahun 2025 ini adalah akan menjadi revolusi total yang terakhir. Mengenai hal demo ini, sesungguhnya aku sudah melihat fenomena akan adanya demo besar pasca pemerintahan baru ya, di mana aku melihat dalam vision mata batin aku 11 bulan yang lalu bertepatan dengan bulan November tahun 2024 dan pada ramalan yang pertama aku menyatakan bahwa akan ada perang saudara, akan adanya kericuhan, keributan yang nanti akan berujungnya adalah perpecahan bangsa kita. Ada isu anarkis, SARA, ada isu keagamaan, ada isu juga penjarahan, bahkan di sini berujung pada banyaknya korban jiwa dan banyak juga yang akan menjadi pahlawan revolusi ya, khususnya karena di sini ujung dari adanya keributan tersebut akan ada juga penggulungan suatu masa pemerintahan ya. Itu 11 bulan yang lalu, tapi aku memang tidak mendetailkan peristiwa kejadiannya. Lalu 6 bulan yang lalu juga, berarti itu menginjak di bulan awal dari tahun 2025, bahkan 3 bulan sebelum kejadian. Pada hari ini aku sudah bisa melihat, bahkan aku juga di situ lebih mendetailkan peristiwa yang nanti akan terjadi dan ini akan lebih parah daripada peristiwa di tahun 1998. Dan turut bela sungkawa, duka cita yang mendalam saya ucapkan kepada Republik Indonesia dan mudah-mudahan kita masih bisa menyelamatkan Bhinneka Tunggal Ika kita ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan mudah-mudahan kita juga bisa menegakkan burung Garuda Pancasila ya dengan dengan sila limanya ya, dengan kelima silanya, dan juga menegakkan keadilan dan memang untuk rakyat, dari rakyat, dan akan terrealisasikan juga kepada rakyat. Apa dampak yang terjadi setelah adanya korban? Dampak-dampak yang akan sangat ini yang saya takutkan, bahkan ketika saya melihat apa yang saya lihat ini terjadi akan sangat luas dampaknya ya. Bahkan beberapa hari ini juga saya tidak bisa tidur nyenyak. Dalam masa tidur saya pun saya selalu dibayang-bayangi dan dilihatkan akan adanya lautan darah, akan adanya lautan manusia, lautan darah, bahkan lautan tangisan, lautan peluru,
lautan api. Dan aku nggak bisa membayangkan bahwa demo yang harusnya kondusif, maka di tahun 2025 ini sangat-sangat tidak kondusif, yang artinya adalah demo ini sudah bukan lagi murni rakyat yang menyuarakan, tapi memang kalau saya lihat adalah ada beberapa oknum juga yang memang yang saya lihat dari vision mata batin saya adalah disusupi oleh orang-orang politik juga yang memiliki kepentingan. Dan kalau aku lihat ini seperti yang saya pernah bilang di tahun 2024 bahwasanya peperangan ini adalah peperangan di mana kita akan mengulang sejarah lama yang belum selesai. Jadi kita sedang mengulang sejarah lama yang belum selesai. Dan sebenarnya ini adalah peperangan antar dua kubu ya, dari kerajaan lama yang dulu pernah berdiri dalam pemerintahan Indonesia, dan sekarang ini adalah sedang adanya perang antara dua kubu yang memang ini akan saling menjatuhkan dan menggulingkan ya posisi mereka masing-masing. Tapi apapun itu di sini rakyat sesungguhnya tidak membutuhkan itu. Yang rakyat butuhkan adalah kesejahteraan masyarakat dan juga pertimbangan-pertimbangan dari pemerintahan yang harusnya dilaksanakan dengan bijak untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan orang banyak ya. Ini yang saya lihat ya. Dan puncaknya tadi malam saya dilihatkan ada lautan manusia, ada lautan tangisan, ada lautan api, ada lautan tembakan, ada seruan orang-orang menangis, menjerit, minta tolong. Ini saya nggak kuat sebenarnya dari tadi malam, bahkan sesungguhnya isu-isu dan ajakan-ajakan anarkis ini adalah bukan seruan dari masyarakat. Tapi ini adalah ada orang yang menyusup dan memancing. Dan tentunya yang disalahkan adalah masyarakat kita yang memang hanya sekedar menyuarakan suaranya, yang hanya sekedar menginginkan keadilan dan juga ekonomi yang merata. Tapi balik lagi, saya tidak mengerti apa-apa tentang politik, tapi saya hanya melihat dari mata batin saya ya. Seperti yang saya pernah lihat bahwa ini adalah tahun penuaian karma. Entah siapapun orangnya yang melakukan atau memiliki karma buruk, maka akan dituai di tahun ini. Saya melihat akan ada beberapa orang juga dari khususnya orang-orang politik ya, orang-orang kita politik itu juga akan ada korban jiwa. Dan saya mohon himbauannya kepada masyarakat Indonesia dan seluruh pihak yang berwenang, seluruh pihak pemerintahan juga khususnya, mohon jangan terpancing emosi, mohon berikan ketenangan. Artinya kita jangan mengambil tindakan-tindakan yang nantinya akan membuat karma baru atau merugikan lagi. Bangsa kita sedang sakit, kenapa kita tidak membangun bangsa kita ini untuk jauh lebih baik dengan hati yang dingin, pikiran yang dingin, dan juga marilah kita satukan pemikiran kita ini dengan kebersamaan, duduk bersama, hadapin bersama-sama, karena kita juga masih akan menghadapi bencana yang jauh lebih penting setelah pasca ini, yaitu kalau aku lihat, kalau sampai nanti tidak akan ada perubahan dalam revolusi di tahun 2025 ini ya, Indonesia ini akan hancur. Bahkan saya sudah melihat di sini dalam tahun ini juga ketika sudah terjadi perpecahan perang antar rakyat dengan pemerintahan ini, saya melihat akan ada
gunung api akan gunung api ini akan meletus secara bersamaan. Dan ini yang saya takutkan adalah akan ada menjadi suatu kehancuran suatu negara, karena di sini juga berbarengan dengan gunung api yang meletus ini akan ada angin kencang yang akan menyapu manusia, tidak peduli siapapun itu, dan juga air gelombang pasang yang tinggi yang akan memporak-porandakan. Seperti aku pernah melihat fenomena ini di tahun 2024 pada waktu aku dimintai keterangan apa yang akan terjadi di tahun 2025 sampai dengan beberapa tahun ke depan ini. Akan ada, Indonesia akan tersapu bersih oleh fenomena alam yang saat ini memang alam semesta ini sedang menunggu penuaian karmanya. Maka saya juga menghimbau kepada pihak-pihak siapapun itu, baik masyarakat, TNI, Polri, BRIMOB, pemerintahan, untuk jangan menyakiti ya. Duduk bersama, mari kita bergandengan tangan bersama, berangkulan bersama. Masih ada solusi yang lain lagi yang bisa diselesaikan dari permasalahan daripada saling bunuh-membunuh sesama saudara, sesama masyarakat. Semua kita sama. Dan juga kepada masyarakat kita, masyarakat tercinta Indonesia khususnya, jangan terpancing isu-isu yang, karena kalau aku lihat di sini dalam demo ini juga ada penyusupan dari luar ya, dari luar negara kedaulatan Republik Indonesia. Ya, artinya ini akan mengulang sejarah lama ya. Jangan sampai akan ada kejadian seperti kejadian lubang buaya, kisah lubang buaya, dan juga aku melihat di sini akan adanya kejadian seperti tahun 98 ya. Dan mudah-mudahan masyarakat sekarang, saya yakin masyarakat Indonesia sekarang sudah jauh lebih pintar, wawasan lebih luas, dengan kemajuan teknologi yang luas juga, mudah-mudahan bisa berpikir dua kali sebelum melakukan suatu tindakan, berpikir ulang. Ingat, keluarga kalian di rumah menunggu. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita duduk diam di rumah, kita beristighosah, berdoa bersama untuk kedamaian kita semua, untuk ketenangan kita semua. Dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama-sama beristighosah, berdoa, akan ada solusi untuk negara kita ya. Dan ingat satu hal, ketika nanti terjadi kericuhan itu bukan solusi, maka itu akan membuat defisit negara, akan menyulitkan kita semua juga nantinya ke depannya. Jadi saya memohon dan berharap kepada semua pihak yang saat ini memang saling berseteru ya, sesungguhnya kita sedang memerangi keluarga kita sendiri. Apapun itu yang terjadi, sudah cukup dengan kita memberikan aspirasi kita, suara kita ya, tapi tidak harus berbuat anarkis, apalagi sampai dengan penjarahan dan melukai. Ingat, kita ini satu darah, satu tanah air, satu bangsa. Terkait fasilitas umum yang rusak dan gimana nasib anggota DPR warga rumahnya jarang. Itu tadi miris dan juga sangat disayangkan kepada masyarakat Indonesia. Ini adalah isu-isu pengalihannya, isu-isu pancingan yang memang sengaja dibuat ya untuk memprovokasi masyarakat untuk melakukan hal seperti itu. Saya yakin masyarakat Indonesia itu sudah sangat pintar dengan kemajuan yang teknologi yang sangat maju ya. Saya yakin dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam sekali bahwa mereka tidak akan melakukan hal itu. Tapi apalah daya ya, sudah kita lihat bersama kejadian-kejadian itu dan sudah adanya penjarahan, dan ini merupakan suatu peringatan juga kepada siapapun nanti pemimpin kita ke depannya agar memberlakukan suatu keadilan bagi rakyat. Artinya ketika kalian dipilih oleh rakyat, kalian juga harus melihat perjuangan rakyat, mementingkan keperluan rakyat, dan kalau bisa nggak usah terlalu diekspos atau diposting hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pribadi, karena itu akan memancing dan menyulut ya, memancing ya, dan juga ini akan dijadikan provokasi yang nantinya akan
membuat kalian sendiri rugi. Jadi jadikan pelajaran peristiwa yang sudah terjadi. Namun apapun itu, sesungguhnya ini adalah suatu peringatan untuk kedepannya dan suatu pelajaran berharga bagi mereka dan juga apa ya, suatu pelajaran mahal sekali. Dan untuk kedepannya saya berharap akan banyak perubahan bagi siapapun nanti yang akan menjabat, baik di bangku DPRD maupun di pemerintahan atas nantinya, uh, untuk lebih pro ke rakyat, karena uh, kalian dipilih oleh rakyat, maka sudah sepatutnya kalian juga harus mementingkan kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat agar tidak terulang lagi. Dan saya berharap di tahun 2025 ini adalah akan menjadi revolusi total yang terakhir akan adanya pertumpahan darah. Karena suatu negara tidak akan maju kalau kitanya juga tidak akan melakukan perubahan-perubahan atau revolusi dalam diri pemerintahannya ya, atau bagian pemerintahannya, yang nantinya juga ini akan membuat rakyat juga menjadi tenang ya. Jadi saya mohon semua pihak ya, yang saat ini memang sedang dalam keadaan suasana panas, mohon jangan memikirkan emosi, cobalah untuk tenang, dan sebelum melakukan sesuatu cobalah uh, sebelum bertindak ya, coba berpikir bahwasanya ketika saya di posisi itu, apakah saya akan tenang hidup kita ya. Jadi cobalah mengepentingkan kedamaian daripada kerusakan, itu jauh lebih penting, karena sama-sama kita harus jaga Indonesia kita yang sakit, harus kita bangun lagi Indonesia kita ini dengan saling keterbukaan dan kebersamaan. Sama-sama.